Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi hari ini, tema B, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan disimak video pembelajaran dari Umi. Materi yang akan dibahas yaitu PKN, menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Bahasa Indonesia menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep dan bagan. Menyimpulkan isi teks secara lisan. IPA menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. IPS mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. SBDP menyanyikan lagu diatonis minor. Materi yang pertama yaitu PKN, menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Mengikuti pemilihan ketua RT dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada merupakan salah satu bentuk penerapan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Anggota masyarakat yang sudah memiliki KTP memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pemilihan ketua RT, termasuk mengikuti diskusi menentukan ketua RT. Contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep dan bagan. Kita dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks dengan cara membuat peta konsep atau bagan yang memuat pertanyaan-pertanyaan berupa kata tanya adik Simba. Baik, anak soleh dan soleha, Umi mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Anak soleh dan soleha boleh membacanya. Dari teks bacaan sebelumnya, Umi ambil cara menentukan peta konsepnya, nak. Perhatikan, contoh peta konsepnya seperti itu. Di situ ada dayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Di mana ikan hias itu dipiara? Kapan akuarium dibersihkan? Apa yang diperhatikan dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias? Itu tadi, nak, peta konsep. Peta konsep dari teks bacaan tentang dayu dan ikan hias. Boleh anak soleh dan soleha memahaminya ya. Selanjutnya contoh bagan. Kalau yang tadi itu contoh peta konsep. Yang sekarang contoh bagannya. Perhatikan. Dayu dan ikan hias. Di situ apa jenis ikan yang dipelihara, siapa yang memelihara ikan hias, di mana ikan hias dipelihara, kapan ikan hias diberi makan. Jadi ada perbedaan ya, nak, pembuatan peta konsep maupun bagan. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks secara lisan. Setelah kita amati peta konsep dan bagan di atas, atau di slide sebelumnya, apakah kesimpulannya? Coba anak soleh dan soleha bacakan kesimpulannya di depan orang tuanya ya, atau di rumah. Materi selanjutnya yaitu IPA, menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. Perhatikan, di situ ada organ-organ pernapasan pada manusia ya, nak. Boleh diperhatikan gambarnya. Yang pertama itu ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh.
2. Trakea atau batang tenggorokan. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan akan tertutup. 3. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. 4. Bronkus, cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. 5. Bronkiolus atau anak cabang tenggorokan. Bronkiolus adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri 2 lobus. 6. Paru-paru. Organ pernapasan manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, cabang dari bronkus dan alveolus, yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, anak soleh dan soleha, Umi akan menjelaskan tentang proses pernapasan manusia yang terdiri dari inspirasi, proses menghirup udara, dan ekspirasi, proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir di alveolus, dan disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh darah, dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Materi selanjutnya yaitu IPS, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat daerah pesisir Lampung kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Sedangkan masyarakat yang tinggal bukan di pesisir, kebanyakan bertanam padi dan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu SBDP, menyanyikan lagu diatonis minor. Anak soleh dan soleha boleh dibuka buku cetak tematiknya halaman 29. Di situ ada lagu syukur dan gugur bunga. Kedua lagu tersebut dinyanyikan dengan sedih dan hikmat. Lagu tersebut termasuk lagu dengan tangga nada diatonis minor. Tanda nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Di sini Umi akan menjelaskan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, bersifat sedih dan kurang bersemangat. 2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. 3. Beberapa lagu diawali nada mi. Cara menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Lagu dengan tangga nada mayor dinyanyikan dengan semangat. Contoh lagunya yaitu Berkibarlah Benderaku dan Hari Merdeka. Umi harap anak soleh dan soleha sudah tahu ya lagunya. Sedangkan lagu dengan tangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat. Contohnya lagu syukur dan gugur bunga. Baik, anak soleh dan soleha, berikut latihan soal untuk tema B, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Silakan kalian tulis di buku tulis tematik kalian.
Sekian materi hari ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.